teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya dengan nama Endang Marianti Wila dengan NIM 2219035. Saya atas nama Endang Mahanis dengan NIM 2219011. Saya Nidor Upa 3 dengan NIM 2219037. Kami dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Widawacana Sumber. Di sini kami akan memaparkan rancangan ide usaha ekonomi kreatif di bidang pendidikan, yaitu studi house atau bimbingan belajar membangun kreativitas anak terhadap matematika. Ini merupakan tugas mata kuliah edupreneur matematika yang dosen pengampu Ibu Mas Nauli Marfus SEMM. Yang pertama adalah kita akan masuk pada rancangan ide bisnis awal, yaitu alasan memilih bisnis. Adapun alasan yang sehingga kami memilih bisnis ini yaitu dimana dilandasi dengan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Meningkatkan kreativitas hendaknya dimulai sejak anak usia dini, di mana anak-anak tersebut masih segar dalam menerima apa yang diajarkan kepadanya. Bisnis ini lebih menekankan kepada pembelajaran matematika, karena matematika merupakan ilmu yang memiliki peranan penting bagi kemajuan peradaban manusia. Selain itu, dengan mempelajari matematika, seorang terbiasa berpikir secara sistematis, ilmiah, menggunakan logika, kritis, serta dapat meningkatkan daya kreativitasnya. Meningkatkan kreativitas hendaknya dimulai sejak anak usia dini, di mana otak anak-anak tersebut masih segar dalam menerima apa yang diajarkan kepadanya. Para orang tua tentunya sangat menginginkan anak-anaknya memiliki sifat kreativitas yang sangat tinggi, sehingga orang tua akan menggunakan berbagai cara untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh anak-anaknya. Sebagian besar orang tua mungkin tidak tahu bagaimana cara untuk mengembangkan kreativitas pada anak-anaknya, sehingga tidak semua orang tua mengerti cara yang benar dalam mengembangkan kreativitas pada anak. Dengan adanya permasalahan tersebut, yaitu di mana untuk meningkatkan kreativitas anak dalam hal ini dalam pembelajaran matematika, kami memiliki ide untuk membangun studi house atau bimbingan belajar. Studi house ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam mengembangkan potensi anak-anak, terlebih khususnya di pesisir pantai Walakiri. Alasan berikutnya itu kami melihat dari permasalahan di mana anak-anak yang berada di pesisir pantai Walakiri lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain setelah pulang sekolah dengan permainan yang tidak berfaedah. Ini membuat siswa merasa bingung dan kesulitan dalam memahami materi matematika, di mana khususnya permasalahan pada umumnya banyak anggapan tentang sulitnya mata pelajaran matematika. Berdasarkan beberapa kasus juga, ada orang tua bercerita bahwa anak-anak sekarang sangat bergantung dengan gadget online seperti game online, sehingga merugikan anak-anak dan membuang waktu anak-anak, yaitu mereka semakin malas belajar. Oleh karena itu, dilihat dari permasalahan tersebut, maka produsen meluncurkan ide ini terlebih dulu dengan meminta persetujuan dari orang tua. Dengan lokasinya adalah di Pantai Walakiri, di mana rumah belajar ini diharapkan dapat memberikan warna baru yang lebih menyenangkan, sehingga anak-anak di desa Walakiri ini, di pesisir Pantai Walakiri ini memiliki kreativitas yang baru khususnya dalam pemahaman materi mata pelajaran matematika. Adapun potensi kelompok beserta dengan potensi lokal yang mendukung. Yang pertama ada potensi kelompok.
Potensi yang dimiliki kelompok adalah anggota kelompok sudah memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan pembelajaran matematika SD, sehingga dengan hal ini dapat menjadi tolak ukur untuk menjadi tutor atau pembimbing konsumen. Yang kedua ada potensi lokal. Potensi lokal yang mendukung ide ekonomi kreatif ini adalah dengan memanfaatkan destinasi wisata Pantai Walakiri, di mana dengan hal tersebut adalah dapat menjadikan destinasi wisata ini sebagai tempat untuk mempromosikan bimbingan belajar ini, yang dimana akan berharap akan adanya sponsor yang mendukung kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat berkembang dan lebih luas sehingga akan menambah wawasan dan juga arah pergerakannya. Kemudian kita masuk pada analisis SWOT awal. Yang pertama, kekuatan. Bimbingan belajar ini memiliki kekuatan sehingga kami memilih ide bisnis ini, yaitu yang pertama, banyak anak yang tertarik untuk belajar matematika. Yang kedua, tersedianya tenaga pengajar yang handal untuk membantu anak-anak belajar matematika. Yang ketiga, adanya fasilitas yang digunakan dalam proses belajar. Yang keempat, program disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Adapun yang berikut adalah kelebihan rumah belajar. Rumah belajar ini memiliki kelebihan. Yang pertama, menyediakan fasilitas belajar yang baik bagi anak usia dini. Yang kedua, membantu mengembangkan daya anak terhadap matematika. Dalam hal ini, kreativitas yang dimiliki oleh anak-anak sejak usia dini. Yang berikut, peluang. Di sini kami membaca peluang, di mana kami melihat di Desa Walakiri belum memiliki rumah belajar atau bimbingan belajar, sehingga produsen memiliki ide untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan membentuk rumah belajar untuk membangunkan kreativitas anak terhadap matematika. Dan juga dilihat dari waktu anak-anak di zaman sekarang lebih banyak waktu bermain dibandingkan dengan belajar. Adapun yang berikut adalah ancaman. Ancaman yang mungkin akan muncul ketika kami menjalankan ide usaha ini. Yang pertama itu, masih banyak konsumen yang acuh tak acuh terhadap pendidikan anak, karena konsumen beranggapan bahwa anak cukup belajar di sekolah saja tanpa ada tambahan bimbingan dari luar. Yang kedua, konsumen kurang menjamin adanya rumah belajar. Artinya ada kurangnya kepercayaan konsumen terhadap rumah belajar yang sudah dibangun. Selanjutnya kita masuk pada aspek bisnis, manajemen, dan kewirausahaan. Yang pertama, profil usaha. Adapun bagian-bagian dari profil usaha yaitu gambaran usaha, kegiatannya, cara dan manfaatnya, visi dan misi, strategi, dan target konsumen. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu gambaran usaha. Rumah belajar adalah sebagai salah satu sistem pembelajaran interaktif. Diharapkan akan mempercepat penguasaan materi peserta didik sehingga meningkat kualitas peserta didik. Rumah belajar ditujukan untuk siswa, masyarakat luas, dan siapapun yang mau belajar. Oleh karena itu, produsen membentuk rumah belajar di Desa Walakiri sebagai sarana dalam membimbing anak-anak dalam belajar matematika. Karena dilihat dari anak-anak yang ada di Walakiri yang kurang memahami matematika dan konsepnya, serta konsumen lebih banyak menghabiskan waktu bermain daripada belajar. Kita masuk pada kegiatannya. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, pengenalan akan rumah belajar. Kedua, pemberian materi kepada anak-anak. Ketiga, pemberian tes kecil untuk mengevaluasi pemahaman anak terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keempat, istirahat atau pemberian snack. Yang kelima, game. Selanjutnya, kita masuk pada aspek bisnis, manajemen, dan kewirausahaan. Yang pertama, profil usaha. Adapun bagian-bagian dari profil usaha yaitu gambaran usaha, kegiatannya, cara dan manfaatnya, visi dan misi, strategi, dan target konsumen. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu gambaran usaha. Rumah belajar adalah sebagai salah satu sistem pembelajaran interaktif. Diharapkan akan mempercepat penguasaan materi peserta didik sehingga meningkat kualitas peserta didik. Rumah belajar ditujukan untuk siswa, masyarakat luas, dan siapapun yang mau belajar.
Oleh karena itu, produsen membentuk rumah belajar di Desa Walakiri sebagai sarana dalam membimbing anak-anak dalam belajar matematika. Karena dilihat dari anak-anak yang ada di Walakiri yang kurang memahami matematika dan konsepnya, serta konsumen lebih banyak menghabiskan waktu bermain daripada belajar. Kita masuk pada kegiatannya. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, pengenalan akan rumah belajar. Kedua, pemberian materi kepada anak-anak. Ketiga, pemberian tes kecil untuk mengevaluasi pemahaman anak terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keempat, istirahat atau pemberian snack. Yang kelima, game. Kita masuk pada cara dan manfaatnya. Manfaat rumah belajar bagi siswa adalah sebagai sumber belajar virtual, pengembangan kreativitas, dan portofolio siswa dengan cara pembekalan atau pemberian materi mata pelajaran matematika. Selanjutnya kita masuk pada visi dan misi. Visi yaitu meningkatkan dan membangun semangat anak SD Walakiri terhadap matematika dengan menjadi bimbingan terunggul dalam meningkatkan prestasi dan karakter siswa dari usia PAUD sampai dengan SD. Misinya yaitu ada 2, yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas dan inovatif agar siswa termotivasi dalam meningkatkan prestasinya. Yang kedua, menjadi karakter bagi siswa agar cerdas dan berkarakter baik. Kita masuk pada strategi. Poin yang pertama, tenaga pendidik merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika S1 di Universitas Kristen Wirabacana Sumba. Maka dengan tenaga pendidik yang handal menjadi cara utama untuk menarik konsumen bergabung dalam bimbel ini. Yang kedua, yaitu memperbanyak calon konsumen. Memperbanyak calon konsumen dilakukan dengan cara menginformasikan usaha bimbingan belajar kepada orang tua di sekitar Desa Walakiri dengan pendekatan secara formal dan informal untuk mendukung kegiatan bimbingan belajar ini. Yang ketiga, promosi. Promosi dilakukan dengan pengenalan lebih jauh tentang bimbingan belajar dengan cara memberikan informasi dari mulut ke mulut atau juga melalui media sosial. Yang keempat, menerapkan konsep bimbingan belajar yang unik dan berbeda dari konsep rumah belajar lainnya. Yang terakhir, mengurus administrasi bimbingan. Yang kelima, mengurus administrasi bimbingan belajar dengan baik. Kita masuk pada target konsumen. 4. Dalam awal anak-anak mulai dari usia PAUD sampai SD. Yang kedua, konsumen atau orang tua anak dan SD Impres Walakiri. Yang ketiga, konsumen di sekitar Desa Walakiri yaitu 75 orang, di mana reguler PAUD atau sederajat 25 orang dan jumlah kelas 1. Yang kedua, reguler SD atau sederajat 50 orang dengan jumlah kelas 2, jadi targetnya yaitu 75 dan jumlah kelas 3. Kita masuk pada organisasi bisnis. Adapun bagian-bagian dari organisasi bisnis, yang pertama bentuk kepemilikan usaha, yang kedua etika bisnis dan tanggung jawab sosial, yang ketiga bisnis dan lingkungannya. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu bentuk kepemilikan usaha. Bentuk kepemilikan usaha ini adalah firma karena modal awal serta ide merupakan sekumpulan ide dari produsen. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah satu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan atau pedoman perilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab tentang nilai dan standar yang berkaitan dengan beroperasinya sebuah perusahaan dalam suatu masyarakat sebagai komitmen untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jadi penerapan tanggung jawab sosial yang produsen harus terapkan adalah menjaga kebersihan lingkungan di mana tempat produsen membangun rumah belajar berada tepatnya di salah satu destinasi wisata yang terkenal di Sumba Timur, yaitu Pantai Walakiri. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu bisnis dan lingkungannya. Dilihat dari kondisi lingkungan di Desa Walakiri yang nyaman dan cocok, serta anak-anak masih banyak yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk
mengembangkan potensi anak yang ada khususnya dalam pelajaran matematika yang berguna untuk kemajuan dan pengembangan Walakiri ke depannya, sehingga lingkungan bisnis dapat sehingga produsen melihat dari lingkungan yang ada di Walakiri membentuk rumah belajar tersebut. Kita masuk pada manajemen dan organisasi bisnis. Manajemen merupakan suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya. Sedangkan organisasi merupakan sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang berada dalam suatu sistem. Definisi lain menyebutkan organisasi adalah wadah untuk sekelompok individu berinteraksi dengan wewenang tertentu. Di sini adapun pembagian tugas serta jabatan sementara dari usaha kami, di mana bimbingan belajar ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu organisasi yang terdiri atas satu orang manajer atau produsen, di mana merangkap sebagai pengurus administrasi dan juga pengajar. Kemudian satu orang bagian pemasaran yang bertugas untuk mengurus bagian promosi dan pemasaran dan juga merangkap sebagai salah seorang pengajar, serta satu orang untuk pengurus bagian produksi, yaitu bagian penyediaan fasilitas serta bahan ajar yang dibutuhkan dan juga menghitung keuangan. Untuk bagian pengurus dari bimbingan belajar ini masih tergolong sedikit karena masih dalam lingkup kecil, masih dalam tahap untuk peningkatan kualitas dan mutu dari hasil bimbingan belajar ini. Selanjutnya kita masuk pada poin manajemen kantor dan sistem informasi dan teknologi. Sistem informasi dibutuhkan dalam manajemen perkantoran dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu untuk mencatat segala transaksi yang terjadi dalam kegiatan perkantoran tersebut. Selain itu juga untuk mengolah data-data transaksi sehingga menjadi informasi yang lebih berguna berbentuk laporan. Dalam usaha rumah belajar ini, produsen menggunakan sistem informasi sebagai alat untuk mencatat dan menginput data para konsumen serta untuk mempromosikan rumah belajar. Sistem informasi juga digunakan oleh operator untuk mencari materi tambahan yang akan digunakan sebagai bahan referensi pembelajaran. Kita masuk pada pemasaran dan perilaku konsumen. Di sini ada 5. Yang pertama, strategi produk. Fiturnya adalah diharapkan rumah belajar ini dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan potensi anak-anak yang ada di Desa Walakiri. Layanan suplementer, yaitu di mana dengan meyakinkan para konsumen bahwa rumah belajar akan membawa pengaruh yang positif serta berguna untuk masa depan konsumen dan juga daerah sekitar. Mutu rumah belajar ini bermutu dikarenakan tenaga pendidik yang sudah memiliki pengalaman dalam pemahaman materi matematika. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penentuan harga. Untuk penentuan harga atau penetapan harga, produsen menetapkan dengan memperhatikan jumlah karyawan beserta dengan jumlah bahan dan alat transportasi ini dikaitkan dengan harga yang dibayar konsumen tiap bulan. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu strategi distribusi. Penentuan cara produsen dalam Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu strategi distribusi. Penentuan cara produsen dalam mengelola rumah belajar tersebut adalah dengan menyalurkan informasi ini dengan menggunakan penyalur dari karyawan yang beroperasi dalam rumah belajar ini. Selanjutnya kita masuk pada strategi bauran pemasaran. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu produk. Produk yang ditawarkan dalam usaha ini adalah rumah belajar atau bimbingan belajar matematika. Yang kedua, harga. Harga yang ditentukan dalam rumah belajar ini adalah harga pendaftaran bulanan untuk bulanan dari setiap konsumen Rp 15.000 dan juga bimbingan sebesar Rp 25.000. Poin yang ketiga yaitu promosi. Yang digunakan untuk rumah belajar ini adalah dengan cara mempromosikan lewat media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, beserta promosi dari mulut ke mulut. Yang keempat yaitu tempat. Tempat yang digunakan untuk menjalankan kegiatan rumah belajar ini adalah Lopo Pantai Walakiri. Kita masuk pada poin yang terakhir yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangat berpengaruh terhadap penilaian yang bersifat positif dan juga negatif akan rumah belajar. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka produsen meyakinkan konsumen tentang rumah belajar.
Selanjutnya kita masuk pada manajemen sumber daya manusia. Manajer serta bawahannya atau bagian pengurus studi host adalah dalam hal ini Selanjutnya kita masuk pada manajemen sumber daya manusia. Manajer serta bawahannya atau bagian pengurus studi khas dalam hal ini bagian pemasaran, produksi, dan juga staf pengajar merupakan mahasiswa yang menempuh pada program studi pendidikan matematika S1 di Universitas Kristen Wirabacana Sumba, yang merupakan salah satu kampus yang mempunyai program studi pendidikan satu-satunya yang ada di Sumba Timur dengan mahasiswanya yang berprestasi dan berintelektual tinggi, di mana dapat menguasai referensi pembelajaran matematika PAUD maupun SD dengan baik. Jasa yang diberikan bimbingan belajar atau studi house adalah yang pertama, bimbingan belajar reguler dengan mata pelajaran matematika. Yang kedua, bimbingan belajar khusus ujian dan fokus pada soal-soal ujian yang akan mengevaluasi hasil belajar siswa pada beberapa dekade. Jadwal bimbingan belajar dari jam 3 sampai jam setengah 5 sore pada setiap hari Jumat dan Sabtu. Kita masuk pada kebutuhan dan usaha dan modal usaha. Berikut merupakan estimasi modal yang diperlukan untuk membangun jasa bimbingan belajar ini, yaitu Selanjutnya kita masuk pada aspek-aspek ekonomi. Di aspek-aspek ekonomi ini ada 4 bagian, yaitu permintaan dan penawaran. Yang kedua, ekonomi pasar dan tenaga kerja. Yang ketiga, uang dan harga dalam jangka panjang. Yang keempat, sistem ekonomi Indonesia. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu permintaan dan penawaran. Pertama, permintaan. Sasaran dan jumlah konsumen, di mana sasarannya adalah konsumen di sekitar desa Walakiri, yaitu anak-anak yang masih PAUD sampai dengan SD. Dengan prediksi produsen jumlah konsumen yang akan mendaftar adalah lebih dari 75 orang atau kurang dari 75 orang. Jumlah tersebut akan bertambah apabila mutu bimbel semakin bagus. Yang kedua yaitu total kebutuhan per bulan. Produsen menghitung bahwa konsumen yang datang untuk mendaftar bimbel akan bertambah. Yang ketiga, proyeksi permintaan. Menurut produsen, sebelum membuka usaha ini, pendaftaran akan bimbel akan meningkat dan sangat diminati, di mana bisa mencapai lebih dari 75 orang per bulan. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penawaran. Dari penawaran ini ada 2 bagian, yaitu jumlah bimbel sejenis belum produsen tawarkan. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penawaran. Dari penawaran ini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu jumlah bimbel sejenis belum produsen tawarkan belum ditemukan di sekitar desa Walakiri, sehingga membuka peluang untuk meningkatkan jumlah permintaan konsumen. Yang kedua, proyeksi penawaran bimbingan belajar yang produsen tawarkan memiliki keunggulan, yaitu di mana dapat meningkatkan kreativitas siswa-siswa dari usia PAUD sampai SD dalam bidang mata pelajaran matematika, di mana untuk jumlah bimbel masih belum ada yang sejenis di sekitar di mana untuk jumlah bimbel masih belum ada yang sejenis di sekitar desa Walakiri. Selanjutnya yaitu kita masuk pada poin yang kedua, yaitu ekonomi pasar dan tenaga kerja. Usaha bimbingan belajar ini memberikan warna yang baru bagi konsumen karena produsen melihat ada peluang yang bagus, di mana untuk usaha bimbel masih belum ada di sekitar desa Walakiri, dan berdasarkan proyeksi permintaan dan peluang. Usaha kita masuk pada poin yang kedua, yaitu ekonomi pasar dan tenaga kerja. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu ekonomi pasar dan tenaga kerja. Usaha bimbingan belajar ini memberikan warna yang baru bagi konsumen karena produsen melihat ada peluang yang bagus, di mana untuk usaha bimbel masih belum ada di sekitar desa Walakiri. Untuk usaha ini menggunakan tenaga kependidikan yang handal dan biaya dari hasil laba yang dihasilkan untuk bimbingan belajar ini atas dasar jumlah konsumen yang mendaftar. Posisi usaha bimbingan belajar berada dalam tingkat sebagai pemimpin karena usaha bimbel ini baru dijalankan dan ada di desa Walakiri, serta untuk bagian pemasarannya menggunakan teknik pemasaran bauran dengan memanfaatkan
memanfaatkan teknologi dengan dikaitkan dengan harga dan tempat yang tepat. Lokasi tempat pelaksanaan bimbingan belajar berada di dekat konsumen sehingga lebih menguntungkan dengan target pada tenaga kerja. Kita masuk pada uang dan harga dalam jangka panjang. Untuk uang dan harga dalam jangka panjang usaha bimbingan belajar ini, produsen menetapkan bahwa hasil laba atau keuntungan disimpan dan digunakan sebagai tambahan modal usaha untuk kedepannya apabila adanya inflasi. Untuk biaya pendaftaran dan juga biaya bimbingan tergantung pada kondisi ekonomi yang terjadi. Pengubahan harga untuk biaya apapun dari usaha bimbingan belajar ini akan didiskusikan secara bersama-sama. Dalam jangka panjang, tingkat harga keseluruhan menyesuaikan diri dengan tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan uang. Selanjutnya yaitu kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu sistem ekonomi Indonesia. Usaha bimbingan belajar ini harapannya adalah meningkatkan kreativitas anak terhadap pembelajaran matematika, di mana bertujuan untuk memakmurkan dan mencerdaskan generasi penerus bangsa sejak dini. Harapan daripada usaha bimbingan ini adalah adanya peningkatan jumlah konsumen dan juga dapat mengatasi inflasi. Dengan adanya perkembangan daripada usaha ini adalah dapat membuka lapangan kerja dan mengendalikan inflasi serta terpeliharanya lingkungan hidup. Selanjutnya kita masuk pada testimoni praktik baik. Bisnis ini belum produsen jalankan, baru direncanakan, tetapi jika dilihat dari peluang yang didapatkan, bahwa usaha ini memberikan dampak yang positif demi kemajuan anak bangsa, khususnya anak-anak di desa Wolakiri, di mana usaha ini difokuskan untuk meningkatkan kreativitas anak terhadap pembelajaran matematika, yang mana yang banyak anggapan tentang sulitnya mata pelajaran ini. Dengan adanya bimbel ini, sejak ini target yang menjadi konsumen tidak lagi menghabiskan waktu dengan bermain gadget atau game online atau dengan membuang waktu sia-sia.